Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hussein Dewa Panantang, nomor induk mahasiswa 934406520 dari kelas MPSB, akan menjelaskan materi tentang khusus Al-Quran. Pembahasannya yaitu yang A, pertama khusus Al-Quran, pengertian. Yang B, bentuk-bentuk khusus Al-Quran, manfaat khusus Al-Quran, hikmah pengulangan kisah, dan kisah Israiliyat. Pengertian khusus Al-Quran. Khusus Al-Quran secara etimologi merupakan kata yang tersusun dari dua kalimat, yakni dari kata khusus dan Al-Quran. Kata khusus merupakan jamak dari khisos yang berarti kisah, cerita, atau hikayat. Kalimat khisos bentuk plural dari kata khisos. Apabila disambung dengan Al-Quran maka boleh dibaca khusus atau khisas, maka menjadi khasasul Al-Quran atau khisasul Al-Quran. Kedua-duanya dalam bahasa Indonesia berarti kisah-kisah Al-Quran. Kisah Al-Quran atau khusus Al-Quran adalah informasi dari Al-Quran, yakni dari Allah, yang terdapat dalam Al-Quran untuk seluruh manusia yang mau menjadikan Al-Quran petunjuk hidup. Informasi itu tentang kisah umat-umat terdahulu, tentang kenabian orang-orang yang tidak dapat dipastikan apakah mereka dari golongan nabi atau orang-orang pilihan. Juga menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang lama terjadi, termasuk peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad. Jadi kisah Al-Quran itu berisi pelajaran bagi manusia untuk membawa kepada petunjuk agama yang akhirnya manusia sampai kepada jalan keselamatan dunia akhirat. Yang B, bentuk-bentuk kisah dalam Al-Quran. Muhammad Hirsin dalam bukunya membagi kisah Al-Quran dalam beberapa bentuk, yaitu yang pertama kisah para nabi terdahulu, yaitu kisah mengandung informasi mengenai dakwah, mukjizat, sikap orang-orang usianya, tahapan-tahapan dakwah dan perkembangannya, serta akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang menurut akan syariat. Yang kedua, kisah-kisah yang menyangkut ke pribadi-pribadi yang bukan termasuk nabi dari golongan-golongan dengan segala kejadian yang dinukil oleh Allah untuk dijadikan pelajaran, seperti kisah Maryam, Zulkarnain, Luqmanul Hakim, dan Asbabul Kahfi. Yang ketiga, kisah yang menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti perang Badar, perang Uhud, Ahzab, dan perang Bani Nadir. Yang C, manfaat kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran memiliki tujuan dan banyak manfaat. Tujuan pokok dari kisah Al-Quran dan manfaat ini diantaranya: satu, menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah dan menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi Allah. Yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah dan umatnya atas agama. Yang ketiga, membenarkan para nabi terdahulu, menghidupkan kenangan terhadap mereka, serta mengabadikan jejak dan peninggalannya. Yang keempat, menampakkan kebenaran Nabi Muhammad dalam dakwahnya dengan apa yang diberikan tentang informasi orang-orang terdahulu di sepanjang kurun dan generasi. Yang kelima, mengungkap kebohongan para ahli kitab dengan hujah yang menyingkap keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan, dan menentang mereka dengan isi kitab mereka sendiri sebelum kitab itu dirubah dan diganti Allah. Yang keenam, kisah dapat menarik perhatian para pendengar.
Lanjut, yang D, hikmah pengulangan kisah. Dalam Al-Quran akan dijumpai pengulangan kisah, tetapi kisah yang berulang itu disajikan dalam bentuk yang berbeda-beda. Terkadang di satu tempat ada bagian-bagian tertentu yang didahulukan dari sebuah kisah dan di tempat lainnya diakhirkan. Tentu Allah tidak mengulang kisah tanpa memiliki hikmah tertentu. Pengulangan itu mengandung multifungsi dan misi antara lain sebagai berikut. Satu, menguatkan kesadaran atau ingatan terhadap substansi kisah tersebut. Yang kedua, pengulangan kisah itu merupakan salah satu bentuk mukjizat Al-Quran karena pengulangan kisah yang sama dalam berbagai kesempatan dengan gaya bahasa dan misi yang berlainan itu sulit, bahkan mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Yang ketiga, sahabat Nabi yang baru masuk Islam bisa mendengar langsung penjelasan Rasul ketika ayat Qasas diturunkan kesekian kalinya, karena mungkin mereka belum mendengar kisah itu saat turun ayat Qasas sebelumnya. Yang keempat, minimnya orang yang hafal Al-Quran. Dengan adanya pengulangan kisah, barangkali orang yang hanya hafal satu surat bisa memahami lebih mudah surat lain yang memuat kisah yang sama. Yang kelima, Qasas tidak dikisahkan sekaligus sempurna dengan alur maju, tetapi diceritakan potongan kisah di beberapa tempat yang berbeda sesuai konteksnya agar tidak melelahkan sekaligus memperjelas misi. Yang keenam, kisah yang didirikan Al-Quran secara terpisah dapat dijadikan pelajaran oleh umat Islam secara umum sesuai dengan beragam problema yang dihadapi, sekaligus disesuaikan dengan tingkat strata pemahaman, strata sosial atau strata ilmiah yang berbeda. Yang E, kisah Israiliyat. Pada masa Rasulullah hidup, sahabat manakala menemukan kesulitan dalam memahami suatu ayat di dalam Al-Quran, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasul Al-Quran pada masa Rasulullah adalah penjelasan secara langsung oleh beliau sendiri. Karena orang yang memahami Al-Quran adalah Rasulullah, keadaan ini berlangsung sampai Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, para sahabat banyak menemukan kesulitan dalam memahami suatu ayat. Mereka juga menanyakan kepada sahabat yang terlibat langsung serta memahami ayat tersebut. Apabila hal tersebut tidak ditemukan, mereka melakukan ijtihad, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas intelektual dan juga memenuhi syarat tertentu. Sedangkan sumber penafsiran pada bab ini adalah dengan menggunakan Al-Quran, hadis Rasul, yaitu apa yang diriwayatkan sahabat dari Rasulullah, dari apa yang diriwayatkan sahabat Rasul, yaitu apa yang dari tafsir mereka, dan melakukan ijtihad yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, dan juga mengambil dari ahli kitab yang berdasarkan kitab mereka. Selain mereka bertanya kepada sahabat, mereka juga menanyakan beberapa masalah seperti kisah yang tercantum dalam Al-Quran dan kisah-kisah umat terdahulu kepada tokoh-tokoh ahli kitab yang memeluk Islam, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Hal inilah yang kemudian menjadi awal lahirnya Israiliyat. Secara terminologi, Israiliyat adalah pengetahuan yang berasal dari Yahudi dan Nasrani yang terdapat dalam kitab Injil, penjelasan Injil, kisah-kisah para nabi, dan yang lainnya. Menurut Husain Az-Zahabi, macam-macam cerita Israiliyat itu terbagi menjadi 3, yaitu cerita Israiliyat yang sahih, itu boleh diterima, seperti nama guru Nabi Musa, yaitu Nabi Khidir. Israiliyat yang kedua yaitu yang dusta, yang kita ketahui kedustaannya karena bertentangan dengan syariat, maka itu ditolak, tidak boleh diterima. Israiliyat yang tidak diketahui kebenarannya dan kepalsuannya itu
didiamkan, tidak didustakan, dan juga tidak dibenarkan. Jangan mengimaninya dan jangan pula membohongkannya sebagai sabda Nabi. Janganlah kamu membenarkan atau dalam kurung keterangan ahli kitab dan jangan pula mendustakannya, tetapi katakanlah kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami. Hadis riwayat Bukhari. Seperti nama-nama asbabul kahfi, warna anjing mereka, tongkat Nabi Musa, dan pohon apa nama burung yang dihidupkan Allah kepada Nabi Ibrahim, nama sapi yang dipukul oleh Bani Israel, dan lain sebagainya. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.